Assalamualaikum teman-teman. Nah ini Kang Mutan lagi sama temannya Kang Mutan ini, Mas Dori ini. Udah lama nggak muncul ini orangnya ini. Jadi nanti Kang Mutan akan tanya-tanya seputar lovebird khususnya di Surabaya Sidoarjo ini perkembangannya gimana ya teman-teman ya, sama temannya Kang Mutan, Mas Dori. Tetap stay tune di channel Kang Mutan. Dan nah, terima kasih buat teman-teman yang udah pada subscribe di channel Kang Mutan dan selalu menonton video Kang Mutan ya. Sekarang saatnya giveaway teman-teman. Jadi yang kemarin Kang Mutan bilang giveaway, sekarang Kang Mutan umumin giveaway-nya teman-teman. Jadi gimana sih caranya giveaway, mengikuti giveaway-nya Kang Mutan ini? Gampang banget caranya teman-teman. Kalian tinggal subscribe channelnya Kang Mutan dan ajak teman-teman kalian untuk subscribe channel Kang Mutan. Giveaway ini akan Kang Mutan undi atau Kang Mutan umumin pemenangnya di 500 subscriber teman-teman. Jadi ajak semuanya, Pak RW, Pak RT, Pak Camat, kuabelah daan KB gawe subscribe channel Kang Mutan ya di 500 subscriber. Caranya gampang, kalian tinggal nonton video Kang Mutan, subscribe videonya Kang Mutan, like videonya Kang Mutan, dan komen di setiap videonya Kang Mutan. Jadi kalian yang menonton video itu langsung kalian komen, like, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian semuanya, biar teman-teman kalian pada tahu apa aja yang Kang Mutan bikin video. Loh, apa sih? Wis pokoknya ngono lah. Ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Thank you. Halo Mas Dori, piye kabarnya? Alhamdulillah Mas, baik. Wah, ya opo iki Mas kok suwi gak tahu dolen nang gantangan iki pripun nih ceritane? Ya kemarin sibuk Mas, agak ada kerjaan. Kerja. Pirang suwi Mas kira-kira Mas? Alah 1 bulan Mas, 1 bulan. Mosok aku lho gak ketemu sampean lu oleh 2 tahun Mas sampean iki piye to? Nganu ya opo iki? Sopo jenenge? Lo berarti sampean dulu iku roda gila ya piye roda gila? Oh, roda gila mati Mas, meninggal. Kenapa Mas? Kenapa? Ya karena faktor usia bisa. Waktu itu kan juga cuaca lagi ekstrim, ini agak kondisi juga. Mas, anu po Mas, ceritain profilnya sampean po Mas sedikit Mas ke teman-teman Mas. Dari aku iku eru sampean iku kayak tahun 2015-an Mas, lek gak salah ini. Iya serius. Jadi Kang Mutan tahu Mas Dori ini teman-teman itu sekitar tahun 2015-an ya. Sebelum sampean bawa roda gila itu loh Mas, sing main veteran zaman dulu. Lah, sampean ceritakan profil awalnya sampean kok seneng ambek lovebird iku piye Mas kira-kira Mas? Ya awal mula saya melihat burung lovebird itu kok bagus, warna-warni gitu. Ya saya tertarik. Tetangga saya itu juga punya dan dia juga pemain burung. Saya belum tahu apa-apa. Ya baru tahu kalau ini namanya burung lovebird gitu. Terus akhirnya saya beli di teman saya. Dia ternak lovebird. Aku beli 1. Waktu itu masih harga josan itu masih 600.000. Iya, sik larang ya zaman dhisik. Iya. Dan belum tahu apa-apa ya, cuma sekedar beli sangkar udah dirawat gitu aja. Terus ini Mas, ini asal usulnya roda gila Mas, gak apa-apa Mas, sampean ceritakan ke teman-teman Mas, biar teman-teman tahu Mas. Roda gila itu kan, wih, ngeri Mas di zamannya Mas. Yang di KLI itu ya, gak salah ya, di KLI sampean satunya, aku 2 ya. KLI itu Mas, KLI yang di mana itu? KLI Cup 2016-an gak salah, yang di Moncastle itu loh. Ya tau main toh sama ya, main ya. Mas ceritain sedikit Mas tentang lovebird roda gila Mas. Profilnya.
Ya awal mula roda gila aku udah pegang roda gila itu udah namanya udah roda gila mas. Itu dari Oyong itu Malang ya. Kan roda gila di take over sama Abah Sakri Erlangga tim Surabaya. Kebetulan saya disuruh ngerawat roda gila itu ikut Erlangga tim. Ini buat Oyong, kalau lihat video ini cariin anak ini sampean Suwe ora ketemu. Masih satu grup mas sama saya di Libas mas Oyong. Nanti tak salamin mas ketemu. Ketemu terakhir di Danpasmar kemarin. Sama Oyong. Iya. Terus ini mas, enaknya ini ngobrol tentang perkembangan lovebird di Surabaya ya khususnya ya. Jadi sekarang kan lovebird di Surabaya Sidoarjo ini kan banyak yang kelas factor teman-teman. Jadi konslet itu udah mulai sedikit ya, agak redup di kantang-kantangan ya. Menurut sampean gimana mas di kelas lovebird Surabaya Sidoarjo untuk saat ini loh mas? Ya kalau untuk saat ini memang agak sepi mas. Harga lovebird juga di pasar-pasaran kan turun. Juga kayak pakannya itu juga naik. Sama orang kayak pemula-pemula kan ya juga mikir mas, kayak peternak juga mikir. Lovebird-nya murah, pakannya mahal. Apalagi kalau kita lomba juga orang pemula-pemula mikir-mikir mas juga. Yo lek menang lek gak. Lagi ini kan kalahan terus ya apa mbak sing menang-menang, mending gak dengan lovebird. Lovebird juga sekarang ngeri-ngeri mas. Gak ada yang pendek, durasinya sepur-sepur ya mas. Harusnya kan buat motivasi juga buat ke teman-teman ya mas ya. Harus punya lovebird yang di atas rata-rata lah teman-teman. Jadi kalau misal di gantangan ini rame di factor, kalau Surabaya Sidoarjo ya mungkin harus punya lovebird yang panjang-panjang untuk saat ini ya mas ya. Terus ini mas, ada apa lagi mas di lovebird sekarang mas ya, khususnya sekarang di gantang-gantangan mas, atau saran dan pesan buat teman-teman? Ya mungkin buat kekek mania, kalau bisa ya ayo diramekan lagi kelas lovebird ini. Dan untuk EO itu jangan banyak kebanyakan buka kelas kayak M3 lah, L1 lah. Ya apa kalau seperti dulu lagi gitu mas. Cuma factor ya nggak apa-apa, kelas factor sendiri, terus reguler sendiri atau Balibu gitu ya. Nggak usah M1, L1 kebanyakan kelas. Jadi orang-orang itu bingung ya mas ya? Iya bingung. Sebentar teman-teman, azan ya, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, dilanjut lagi ya, kita ngobrol santai lah tentang lovebird Surabaya Sidoarjo ya khususnya ya, karena kita ada di Surabaya Sidoarjo. Dan ya apa ya, pokoknya saya minta Kang Mutan minta saran ke Mas Dori gimana tentang situasi lovebird mania di Surabaya Sidoarjo. Oke mas, gamblangin sedikit po mas tentang lovebird Surabaya Sidoarjo mas, dan saran-saran sedikit lah buat IO atau buat gantangan-gantangan di Surabaya Sidoarjo supaya kelas lovebird ini bisa lebih berkembang dan bisa rame lagi kayak dulu lah mas. Channelnya Kang Mutan ini channel santai ya teman-teman, jadi rokokan gak moto, yang penting gak LC. Ya memang buat mania sekarang di Surabaya Sidoarjo itu agak mana ya, miris lah, udah nggak kayak dulu lagi. Dan lovebird sekarang juga wow jadi yo liane melayu kabeh mas. Ono manuk iki rek duwa gitu wis mending gak main, akhirnya ya peserta iki mang sepi. EO sendiri juga kurang kasih pengertian lah sama yang
lovebird yang kayak gitu. Satu kelas atau 2 kelas lah. Tapi ya juga kasihan Mas. Dia mau main kemana gitu. Yang mana ini lovebird apa gitu? Yang vector panjang-panjang. Vector gitu. panjang. Iya, durasi. Tapi kan kelas vector masih lumayan Mas. Iya, masih lumayan sih. Yang umum ini udah ya, nggak ada. Loh harusnya Mas ya. Kalau menurut saya Mas ya, vector dia punya durasi yang panjang, itu bisa ngalahin lovebird konslet juga loh Mas. Iya bisa juga. Contohnya kan sudah banyak Mas ya. Cuma kan kadang gini Mas, orang itu dia kelas vector kan sudah disediakan di kelasnya. Umum juga sudah disediakan di kelasnya. Masa ya cek gak puas rek, ngono lho maksudnya itu. Iya. Vector bisa ikut ke umum. Tapi umum nggak bisa ikut ke vector lah itu. Orang-orang cemburunya kan juga gitu. Jadi ya wis lah iku ada vector, ya main vector. Umum biarlah lah wis cek umum ae gitu. Iya Mas ya, logikanya ya. Nah gitu. Tapi kan harusnya itu buat motivasi juga buat ke teman-teman ya Mas ya, supaya bisa mencetak lovebird bagus lagi. Terus sarannya jenengan kira-kira gimana Mas untuk kedepannya IO, terutama IO dan kantang-kantangan Surabaya Sidoarjo Mas? Sarannya ya sebenarnya sih IO kantang-kantangan di Surabaya Sidoarjo itu ya udah bener sih Mas, cuma tinggal kitanya aja sih, pemainnya itu loh. Jadi harus lebih rasional ya Mas ya, teman-teman ya. Iya sih, juga harus lebih rasional. Jadi intinya harus kembali ke teman-teman ya Mas ya. Gimana cara pola berpikirnya teman-teman. Kalau nggak punya lovebird konslet ya ke vector ya. Gitu Mas ya. Kalau nggak punya vector yang bagus, harus cetak vector yang bagus gitu ya Mas Dori ya. Ya semoga aja lebih rame lagi Mas ya kelas vector. Ya Mas, amin. Sama kelas-kelas lainnya. Terus ini Mas Dori, bagi tips po Mas, apa namanya, setting lovebird Mas, yang ampuh dulu Mas, buat teman-teman Mas. Simple aja, panjang nggak apa-apa sih. Sebenarnya sih nggak ada Mas settingan itu, setting gini. Terus cuma gimana? Tinggal kita aja memperlakukan burungnya itu gimana. Kalau aku sih ya lebih dirawatan burung. Kalau konsisten pasti itu burungnya insya Allah stabil lah. Jadi kuncinya harus konsisten ya Mas? Iya konsisten Mas. Enggak ya jangan takut digantangan gitu aja Mas. Kalau bowo itu wis segojangan ya, kalau kita mau menuju ke keberhasilan ya kuncinya ya itu wis berusaha terus lah. Aku kan dari dulu juga nggak bisa apa-apa Mas. Wow, boy Mas. Mulai aku sama kalakon terus. Aku sama kalakon terus kok. Mulai dari nol sampai sekarang ya belajar, intinya belajar terus. Nggak ada yang namanya susu gitu kan. Nggak ada, semua sama. Kalau pengen belajar ya monggo, jangan malu bertanya. Iya Mas gitu ya. aja. Malu bertanya itu susah di jalan teman-teman. Tapi kalau banyak bertanya juga malu-maluin. Oke Mas. Iki Mas, apa namanya sekarang lovebird-nya masih banyak Mas Dori? Enggak sih, cuma gacor, cuma ini aja, vector ini aja. Namanya siapa ini Mas? Milea Mas. Milea ya. Bagus, vektornya bagus. Jadi lebih rajin ya. Rajin terus. Dia agak sedikit ini sih kalau menurut saya apa namanya? Agak sedikit nakal, cuman konsisten. Bunyi-bunyi terus tadi di kantangan. Nanti kamu tampilin teman-teman ya di video pendek lah di kantangan tadi. Mas, satu lagi Mas. Iya. Ini yang ini buat teman-teman. Tadi kan buat kantangan sudah ya. Iya. Buat teman-teman Mas, sarannya buat teman-teman. Teman-teman lovebird mania, kekek mania. Saran Mas itu. Masukan. Masukannya ya
buat kekek mania ya ayo bareng-bareng meramaikan kelas lobet dulu kayak seperti dulu lagi. Nek rame kan yo enak tuh, nek sepi yo gak enak. Iya Pak, hadiahnya tidur Iya Mas, nek rame enak. nggak usah takut sama burung panjang-panjang. Insya Allah kita stabil, kita pasti menang. Iya sih, konsisten ya Mas. Konsisten itu Mas. Kuncinya konsisten merawat burung, jadi jangan takut sama burung-burung yang mewah. Siapa tahu jenengan-jenengan semua, teman-teman semua bisa cetak lovebird yang lebih mewah daripada itu. Kan kita juga harus ingat ya teman-teman ya, di atas langit masih ada langit. Nah itu ya. Cie. Oke Mas Dori, terima kasih banyak Mas Dori ya untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Semoga lovebird mania atau kekek mania di Surabaya Sidoarjo ini bisa lebih ramai lagi kayak dulu. Ya Mas ya, amin Ya, ya rabbal amin. alamin. Terus lebih konsisten. Jadi ini Kang Mutan, oh ya sedikit cerita, ini Kang Mutan di Gantangan apa itu Mas, Jatayu ya? Jatayu BC. Gantangan Jatayu BC di Juanda Sidoarjo. Kayak Kang Mutan tiba-tiba ketemu sama satu sosok Mas Dori ini. Jadi Mas Dori ini memang harus dilestarikan teman-teman. Orang-orang seperti ini apa Lestari ya? burung. Senior seperti Mas Dori ini harus dilestarikan. Langsung Kang Mutan aja ngobrol tentang lovebird Surabaya Sidoarjo. Oke Mas Dori, terima kasih waktunya Mas Dori ya. Iya Mas, sama-sama. Oh iya, kalau ada teman-teman yang pingin hubungi Mas Dori di apa, follow di mana nih, IG atau Facebook atau Di mana? Facebook bisa. Facebooknya jenengan tetap Dori toh namanya. Dori Groll ya. Tetap iya, tetap dari Groll ya. Ya. Nanti Kang Mutan tulis di bawah ini ya teman-teman ya, Facebooknya Mas Dori. Pasti udah pada tahu lah teman-teman Surabaya Sidoarjo ini. Oke Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Buat teman-teman, terima kasih juga yang sudah nonton video kita berdua ngobrol dari awal sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, jangan lupa like, subscribe, dan juga sehat selalu di masa-masa pandemi seperti ini. Amin. Oke, selamat sore, dadah semuanya.